Dulu itu ada seorang bapak. Tadi sempat ada obrolan tipis kulo kalih sapa dik Mas Yono, Mas Wiwit. Orang itu kadang Masya Allah dengan anak istrinya, orang tua biayai anak belum sempat beribadah, duwe putune dibandani neh, orang tuanya belum sempat ibadah, mikir buyut urung sempat ibadah mati. Makanya ada satu cerita, ini kisah nyata. Ada seorang bapak itu punya 3 anak. Anaknya yang pertama namanya Anis. Siapa jenenge? Anis. Ini cerita nyata. Anak yang kedua namanya Harben. Anak yang ketiga namanya Amsal. Anak yang pertama ini ganteng pinter, sehingga anak yang pertama ini selalu diperhatikan oleh bapak. Anak yang kedua Harben ini prestasinya meningkat, kekayaannya meningkat, kaya raya, sehingga anaknya yang kedua ini juga selalu diperhatikan oleh bapaknya. Anak yang ketiga ini agak disia-siakan, punya waktu pun sedikit kalau keduanya ini tidak membutuhkan bapaknya. Suatu ketika bapaknya sudah mulai sepuh, masuk kamar, anaknya yang pertama namanya siapa? Anis. Ini dipanggil, Anis. Ini mohon maaf yang bernama Anis jangan tersinggung dulu, soalnya madok pocongan presiden. Anis, iya bapak. Bapak kelihatannya sudah mulai renta, sudah menua. Iya bapak. Dari kecil engkau bapak perhatikan, bapak memperhatikanmu. Apa yang kamu butuhkan bapak selalu hadir. Bahkan waktu bapak banyak tersikta untukmu. Ya bapak. Sebentar lagi bapak mau meninggal. Satu permintaan bapak, tolong. Apa bapak? Temani bapak ketika bapak mati. Ketika nanti bapak dikuburkan, tolong kamu ikut bapak. Apa jawaban Anis? Bapak, orang akan menyangka saya gila nanti. Maaf bapak, kalau bapak mati cukup bapak saja, jangan ajak-ajak saya. Keluar dengan perasaan sakit, bapaknya mengatakan, keluar kamu. Harben, masuk. Iya bapak. Kamu tahu semua perhatianku untukmu, waktu tenagaku terkuras habis untukmu. Bapak sudah mulai menua. Tolong permintaan bapak ini turuti. Apa bapak? Sewaktu-waktu bapak mati, tolong ketika bapak dikuburkan, kamu juga ikut masuk ke liang lahat dan ikut dikuburkan. Bapak, kantor saya cabangnya semakin banyak, klien saya semakin banyak, bagaimana mungkin aku mengikuti bapak? Dengan kecewa bapaknya mengatakan, keluar kamu. Akhirnya anak yang terakhir namanya Amsal dipanggil. Amsal, iya bapak, maafkan bapak nak, selama ini sering menyia-nyiakanmu. Waktu bapak habis untuk Anis sama Harben, kamu hanya tak kasih waktu sedikit sekali, bahkan tidak ada 5% dari waktu bapak. Ini sebentar lagi kelihatannya bapak mau meninggal. Bapak minta satu nak. Apa bapak? Temani bapak ketika bapak di liang lahat. Apa jawab Amsal? Kemanapun bapak meninggal, kemanapun bapak pergi, baik di alam kubur atau alam akhirat, aku akan selalu menemani bapak, tidak peduli apa kata orang. Aku akan membela bapak mati-matian, bahkan di alam kubur atau di akhirat. Dari cerita ini apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Bahwa kadang yang kita kejar, kadang yang kita prioritaskan ternyata tidak bisa menemani kita. Anis itu singkatan anak dan istri. Anis, waktu kita habis untuk anak istri kita, tapi mereka tidak menjadikan kita lebih taat kepada Allah. Harben itu harta benda, Amsal itu amal soleh. Awakmu iku ora angen-angen. Sing mbok angen-angen opo mang? Anis itu anak istri, Harben harta benda, Amsal amal soleh. Gak paham tak sampean maksudnya? Dari awal gak paham. Keseriusan sampean. Jadi kita sibuk
nuruti kehendak anak, nuruti kehendak istri, sekian paruh waktu kita sampai kita melupakan ibadah. Hanya anak istri kita, tapi anak istri kita nggak mau menemani kita di alam kubur. Kita waktu kita habis untuk mengejar harben, harta benda. Bengi ngudeg esuk, insyaallah dikeliling keringet meruntus, ya Allah. Dijak ngaji alasannya sibuk, dijak sholat jamaah alasannya sibuk. Padahal ketika kita nanti tua renta, tidak ada yang siap menemani kita. Yang siap adalah yang terakhir, namanya amal soleh.